Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku peserta didik baru SMP Negeri 3 Nusaungu. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS hari kedua. Materi yang akan disampaikan hari ini adalah tentang cara belajar efektif. Bersama saya, Ibu Endang Wardinisi. Kalian bisa memanggil saya dengan Ibu Endang. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Mohon disimak baik-baik karena nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan. Ya. Apa sih sebenarnya belajar efektif itu? Ada yang pernah mendengar? Ya. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan bisa memahamkan si pembelajar itu, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tips ya untuk bisa belajar dengan baik dan benar, akan Ibu sampaikan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah belajar kelompok. Sebenarnya ada tipe orang yang berbeda ya. Ada orang yang suka belajar sendiri, ada yang lebih senang untuk belajar kelompok. Nah, kelebihan dari belajar kelompok ini adalah apabila ada kesulitan, nanti bisa bertanya kepada temannya. Namun demikian, perlu adanya pendampingan dari orang dewasa saat belajar kelompok. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Sebaiknya apabila menemui hal-hal yang penting dari pelajaran, itu dicatat dalam kertas atau buku kecil yang bisa dibawa kemana-mana, sehingga bisa dibaca kapanpun dan dimanapun kita berada. Tetapi tolong jangan dijadikan sebagai media mencontek, karena itu bisa merugikan kita sendiri. 3. Membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan itu harus diiringi dengan rencana yang baik. Kalau kita ingin sukses, ingin pintar, itu kita rencanakan. Buat jadwal. Jadwal belajarnya kapan, jadwal bermainnya kapan, dan porsinya harus seimbang. Kemudian disiplin dalam belajar. Apabila kita membuat jadwal belajar, maka harus dilaksanakan dengan baik ya. Kalau sudah dibuat jadwal belajar, laksanakan dengan baik. Saatnya belajar, belajar. Saatnya ibadah, ibadah. Saatnya bermain, bermain. Jangan semaunya sendiri. Kalau ada tugas, harus segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda, agar semuanya berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada yang belum jelas, tanya kepada guru. Kalau malu, bisa tanya pada teman ataupun orang tua. Nah, begitupun kalau misalnya kita ditanya oleh teman, jawab semampunya. Bahkan kalau kita bisa menjawab, nanti kita akan lebih teringat karena pernah ditanya. Jadi kita lebih ingat materi yang tadi ditanyakan oleh teman. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Tadi sudah dibuat jadwal, ya, maka harus belajar dengan serius dan tekun. Catat hal-hal yang penting, kemudian ketika sudah mengerti, suatu saat diulang lagi, ketika sudah selesai, berusaha mengerjakan soal-soal sendiri, lalu pelajari kembali soal-soal yang sudah dijawab. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Ya, kalau jadwal pelajaran sudah dibuat, harus belajar sesuai dengan jadwal. Jangan wayangan. Tahu tidak wayangan? Ya, belajar semalam suntuk, tidak tidur, hanya karena besoknya ulangan. Nah, kalau kita begadang seperti itu, nanti malah bisa mengganggu kesehatan. Jangan ya. Yang ke-8, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Tolong hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan ataupun ujian. Karena mencontek itu tentu saja sifat yang tidak baik, curang, pembohong ya. Apabila dilakukan terus-menerus ya menjadi kecanduan,
malas belajar karena mengandalkan mencontek teman. 9. Jadilah seorang pemimpin, latih rasa tanggung jawab. Ketika diminta untuk mengerjakan sesuatu oleh guru, ya dikerjakan selama itu masih dalam untuk kebaikan ya. Kalau perlu ajak teman-temannya. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Saat guru menjelaskan suatu materi, ya didengarkan dengan baik. Jangan malu untuk bertanya. Ingat, jika malu nanti sesat di jalan. Malu bertanya ya, jika malu bertanya sesat di jalan. 12. Kerjakan PR. Jangan sepelekan PR ya. PR itu adalah pekerjaan rumah. Jadi harus dikerjakan di rumah. Jangan sampai ke sekolah pagi-pagi hanya untuk mencontek PR dari teman. Tidak baik ya. Yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Ya, jangan hanya belajar materi itu di sekolah saja, tetapi di rumah juga harus diulang kembali agar lebih mudah diingat. 14, cukup istirahat, makan, dan juga bermain. Harus seimbang ya antara belajar, jangan hanya belajar terus tetapi sampai lupa istirahat, makannya tidak teratur, atau tidak ada waktu bermain sama sekali. Itu juga kurang baik untuk perkembangan tubuh. 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Kalau kamu tidak menyukai matematika contohnya, itu malah justru harus banyak-banyak berlatih. Kalau perlu mengikuti kursus ataupun belajar kelompok dengan teman. Agar apa? Agar lama-lama bisa suka pada pelajaran matematika. Hanya contoh ya, mudah-mudahan sih semuanya suka matematika. 16. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Jadi kalau di sekolah ada kegiatan ekstra, kamu pilih yang sesuai dengan apa yang kamu sukai. Jangan ikut-ikutan temannya. Pokoknya ambil yang kamu sukai. 17. Cari seorang pembimbing yang baik ya. Orang tua adalah pembimbing terbaik selain guru. Apabila ada hal yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan kepada orang tua. 18. Jangan suka mencontek teman. Ya, sekali lagi, kegiatan mencontek itu adalah hal yang tidak benar dan tidak baik. Jangan sekali-kali dilakukan. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. Bismillah ya, kalau mau belajar jangan lupa niat. Jangan sampai malah seperti belajar tapi pikirannya kemana-mana. Ingat tentang makanan, tentang games, dan lain sebagainya. 20. Lokasi dan situasi dan kondusif. Kalau mau belajar, cari tempat yang kondusif. Tidak mungkin kan kalau belajarnya di tengah jalan raya, yang ada malah nanti bisa tertabrak. Ataupun kalau kita sedang makan, ya fokus makan saja, belajar saja. Jadi ciptakan situasi yang kondusif. 21. Hindari sikap tidak jujur. Ini kaitannya dengan mencontek tadi ya salah satunya. Dan sikap-sikap tidak jujur yang lain juga harus dihindari. 22. Mulailah dari hal yang kecil. Mulai dari topik yang paling kamu kuasai, setelah itu baru dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Itu maksudnya agar tidak langsung down ya, ketika langsung menemui materi yang langsung menantang, nanti sudah males duluan melanjutkan materinya. 23. Sering-seringlah praktis. Latihan. Itu adalah kunci untuk mahir dalam suatu pelajaran. Semakin banyak yang dikerjakan, semakin memahami soal, maka semakin terbiasa pula dalam mengerjakannya. 24. Fokus. Nah, ketika belajar, kita dituntut untuk serius, untuk fokus, jangan setengah hati. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Jadi berlatihlah untuk fokus. Nah, yang terakhir, jangan lupa mohon bimbingannya. Bimbingan dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan juga dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Ya, baik anak-anak,
Itu saja yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.